kita semua. Yang terhormat tim penilai internal Kementerian Hukum dan HAM RI, mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Setio Pratiwi, Kepala Lapas Perempuan kelas 2A Bandar Lampung. Izin saya akan memaparkan pembangunan zona integritas pada menuju BBK dan BBPM pada Lapas Perempuan kelas 2A Bandar Lampung sebagai berikut. Langkah awal yang kami lakukan adalah kami beserta seluruh pegawai Lapas Perempuan kelas 2A Bandar Lampung mempelajari Permenpan RB nomor 10 tahun 2019, perubahan atas Permenpan RB nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sebagai gambaran awal Lapas Perempuan Bandar Lampung perlu saya jelaskan sebagai berikut. Jumlah pegawai saat ini 100 orang dengan rincian laki-laki 17 orang dan perempuan sebanyak 83 orang, dengan perbandingan pejabat struktural sejumlah 14 orang, petugas administrasi 31 orang dan petugas keamanan 55 orang. Sedangkan kondisi warga binaan pemasyarakatan saat ini kondisi per hari Senin tanggal 27 April 2020 sebagai berikut. Jumlah narapidana sebanyak 270 orang, tahanan 21 orang, sehingga jumlah keseluruhan adalah 291 orang ditambah 1 orang bayi. Dari 291 orang itu terbagi dari beberapa jenis kejahatan, yaitu narkotika 226 orang, terorisme 1 orang, korupsi 9 orang, pidana umum yang lain adalah 55 orang, pidana mati 1 orang, dan pidana seumur hidup sebanyak 1 orang. Langkah selanjutnya adalah kami melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas tahun 2020 bertempat di Lapas Perempuan kelas 2A Bandar Lampung pada tanggal 18 Januari 2020 sekaligus dilaksanakan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh petugas dan deklarasi janji kinerja. Lapas Perempuan Bandar Lampung siap dan berkomitmen menuju BBK dan BBPM dengan menerapkan 6 area perubahan reformasi birokrasi sebagai berikut. Area perubahan yang pertama adalah bidang manajemen perubahan yang dimulai dengan pembentukan tim kerja dan penyusunan dokumen rencana kerja. Pada proses pembentukan tim kerja dinilai dari akumulasi pengisian jurnal harian dan proses wawancara seleksi oleh tim seleksi. Di dalam penyusunan dokumen rencana kerja, Kepala Satker beserta tim Pokja mendapat pendampingan dan sosialisasi baik dari tim kantor wilayah maupun dari tim kantor pusat. Selanjutnya, Kepala Satker beserta tim Pokja melaksanakan sosialisasi baik kepada jajaran Lapas Perempuan Bandar Lampung itu sendiri, pegawai dan warga binaan, juga terhadap stakeholder dan masyarakat untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kepala Satker sebagai role model tidak hanya Kepala Satker tetapi seluruh pejabat struktural, seluruh tim Pokja harus menjadi role model bagi seluruh pegawai, warga binaan dan masyarakat dengan merubah pola pikir dan budaya kerja di Lapas Perempuan kelas 2 Bandar Lampung. Kepala Satker beserta seluruh pejabat struktural dan Pokja secara terjadwal melaksanakan internalisasi dan sosialisasi terkait dengan budaya kerja agar lebih disiplin dan melayani dengan cara diantaranya setiap habis apel pagi yang kami namakan 5 minute for discuss, terjadwal Kepala Satker dan ketua-ketua Pokja melakukan sosialisasi terkait dengan budaya kerja dan selalu saling mengingatkan kepada seluruh pegawai. Selain itu, kami juga melakukan program yang kami beri nama Punggawa atau pengarahan umum kepada pegawai yang dilaksanakan secara terjadwal baik oleh Kepala Satker maupun para ketua-ketua Pokja yang dilaksanakan tidak hanya pagi hari, siang hari, tetapi juga malam hari karena Rupang
masuk pada malam hari dan dirasa itu adalah waktu yang tepat untuk berbincang-bincang menyampaikan program pembangunan zona integritas kepada seluruh pegawai agar lebih mudah diterima. Pada area perubahan penataan tata laksana, kami telah memasang standar operasional prosedur berupa banner-banner agar seluruh petugas dan warga binaan pemasyarakatan memahami dan mengetahui agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, kami juga menerapkan e-office berbasis IT, diantaranya adalah SDP atau Sistem Database Pemasyarakatan, Sisumater atau Sistem Surat Masuk dan Keluar, dan juga SIMPEK atau Sistem Manajemen Kepegawaian. Hal ini dimaksud agar kinerja pegawai mudah diakses dan terbuka. Sebagai wujud transparansi publik, Lapas Perempuan Bandar Lampung juga memberikan informasi kepada masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan melalui informasi layanan yang diberikan dalam bentuk banner-banner maupun monitor layanan informasi yang ditempatkan di ruangan kunjungan, dan juga informasi melalui media sosial Instagram, Twitter, Facebook maupun website resmi Lapas Perempuan Bandar Lampung. Area perubahan yang selanjutnya adalah penataan sistem manajemen SDM. Langkah-langkah yang dilaksanakan di dalam penataan sistem manajemen SDM yang pertama adalah setiap akhir tahun masing-masing struktural melaksanakan telahan kebutuhan pegawai disesuaikan dengan beban kerja masing-masing struktural. Yang selanjutnya hal tersebut dipergunakan sebagai bahan rapat untuk merencanakan usulan kebutuhan pegawai kepada kantor wilayah. Selanjutnya, sebagai sarana memupuk disiplin juga menciptakan bibit unggul pegawai-pegawai, terutama kepada pegawai-pegawai baru. Lapas Perempuan Bandar Lampung bekerjasama dengan kepolisian sektor Jati Agung melaksanakan pelatihan fisik dan mental secara terjadwal setiap hari Jumat. Selain itu juga melaksanakan coaching dan mentoring terjadwal yang dilaksanakan baik oleh pejabat struktural maupun langsung oleh kepala satker. Terkait pola mutasi baik internal maupun eksternal, untuk mutasi internal di jajaran Lapas Perempuan Bandar Lampung sendiri dilaksanakan melalui mekanisme rapat yang dilaksanakan oleh tim kepegawaian beserta jajaran struktural. Selain itu juga Lapas Perempuan Bandar Lampung memberi kesempatan kepada seluruh pegawai yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti fit and proper test agar dapat bersaing dengan rekan-rekannya dari UPT-UPT yang lain untuk menduduki job-job yang masih kosong baik di wilayah Lampung maupun di luar wilayah Lampung. Terkait dengan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Lapas Perempuan Bandar Lampung memberi kesempatan kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kapasitasnya dengan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu juga memberi kesempatan kepada seluruh pegawai untuk mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan baik oleh stakeholder maupun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara berurutan sesuai dengan daftar urut kepangkatan. Penetapan kinerja individu ditetapkan dengan sistem informasi manajemen kepegawaian yang ditetapkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing struktural. Dan selanjutnya untuk penilaiannya dilaksanakan dengan jurnal harian yang dinilai setiap harinya oleh atasan masing-masing. Terkait dengan penegakan aturan disiplin, senantiasa dilakukan sosialisasi terus-menerus kepada seluruh petugas baik yang dilakukan oleh Kasatker maupun oleh pejabat struktural terkait dengan PP 53 tahun 2010 maupun Permenkumham nomor 23 tahun 2015 dan Permenkumham nomor 20 tahun 2017 tentang hukuman disiplin yang dilaksanakan baik itu setiap selesai apel maupun pada saat briefing yang dilaksanakan baik oleh pejabat struktural maupun oleh kepala satker.
Sehingga ketika ada contoh pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin jam kerja, maka akan dilaksanakan pemotongan tunjangan kinerja pegawai berbasis absensi digital karena sebelumnya sudah dilaksanakan sosialisasi. Kemudian apabila ada pegawai yang melakukan pelanggaran lagi, maka akan dilaksanakan pemanggilan dan dilakukan berita acara pemeriksaan untuk selanjutnya diberikan penjatuhan hukuman disiplin baik itu tingkat ringan, sedang maupun tingkat berat. Terkait dengan sistem informasi manajemen kepegawaian, Lapas Perempuan Bandar Lampung pun sudah menerapkan aplikasi tersebut, di mana untuk terkait dengan jurnal harian untuk memupuk disiplin pegawai setiap hari Senin dikompilasi dan diumumkan baik di WhatsApp grup maupun di papan pengumuman kompilasi pengisian jurnal harian yang sudah dinilai oleh atasan masing-masing setiap harinya. Selain itu, Kasatker dapat memonitor setiap harinya pengisian jurnal harian yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai, dan penilaian kinerja individu selanjutnya dipakai sebagai dasar untuk menentukan reward kepada pegawai, menentukan untuk jenjang karir yang berikutnya. Selanjutnya adalah penguatan akuntabilitas. Di dalam menyusun rencana kerja dan menyusun rencana anggaran, Kepala Satker sebagai KPA tidak bekerja sendiri, namun melibatkan seluruh struktural yang ada untuk menyusun rencana kerja tahunan dan menyusun perancangan anggaran secara bersama-sama melalui rapat secara bersama-sama untuk yang selanjutnya dijadikan sebagai usulan rencana kerja dan usulan rencana anggaran. Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan indikator kinerja utama dan dilaksanakan dengan SMART, serta dilakukan pelaporan secara teratur dan tepat waktu, baik laporan bulanan, semesteran, triwulan maupun tahunan secara tepat waktu. Area penguatan pengawasan yang bertujuan agar organisasi bekerja secara bersih dari korupsi dan kolusi, maka yang dilakukan oleh Lapas Perempuan Bandar Lampung pertama terkait dengan pengendalian gratifikasi, menempatkan banner-banner yang berisi himbauan dan larangan untuk memberikan gratifikasi berupa apapun juga kepada petugas. Selain itu juga menempatkan box pengaduan masyarakat ditempatkan di lokasi yang strategis dan aman dan mudah terjangkau oleh masyarakat. Selain itu juga penyampaian RHK ASN dan RHK APN oleh seluruh pegawai telah disampaikan secara tepat waktu. Untuk mendukung peningkatan pelayanan publik, beberapa inovasi telah dilakukan di Lapas Perempuan kelas 2A Bandar Lampung. Yang pertama adalah self-service bagi warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya, di mana warga binaan pemasyarakatan dan keluarganya dapat dengan mudah mengakses baik masa tahanan maupun masa pembebasannya tanpa berhubungan langsung dengan petugas. Kemudian inovasi yang kedua adalah semua bentuk transaksi di Lapas Perempuan Bandar Lampung adalah transaksi cashless menggunakan kartu prisi kerjasama antara Lapas Perempuan Bandar Lampung dan BRI, di mana manfaatnya adalah mengurangi gangguan keamanan dan ketertiban dan juga untuk mengurangi terjadinya pungli, karena maksimal yang ada di prisi adalah Rp1 juta dan selalu dievaluasi setiap harinya. Selanjutnya, inovasi yang ketiga adalah pendaftaran kunjungan melalui WhatsApp, di mana diharapkan selain untuk efektivitas juga untuk mengurangi kepadatan pengunjung yang berjubel hanya untuk sekedar mendaftar. Inovasi yang keempat adalah layanan warta suspas dan layanan video call. Perlu kami jelaskan di sini bahwa mayoritas
penghuni lapas perempuan Bandar Lampung berasal dari luar wilayah Bandar Lampung, bahkan 50% lebih berasal dari luar wilayah Provinsi Bandar Lampung, sehingga dengan disediakannya sarana warta suspas dan layanan video call, maka keluarga warga binaan pemasyarakatan dapat dengan mudah berkomunikasi dengan keluarganya dengan sarana yang lebih hemat. Selain itu, layanan video call juga menyediakan layanan video call gratis bagi warga binaan yang berprestasi. Inovasi yang selanjutnya adalah mempergunakan audio himbauan waktu steril bagi warga binaan pemasyarakatan. Selain lebih humanis, juga mendidik warga binaan pemasyarakatan agar lebih disiplin dan tertib dan tidak menggunakan lonceng sebagai sarana komunikasi. Tidak hanya mempergunakan audio himbauan bagi waktu steril bagi warga binaan pemasyarakatan, kepada keluarga pengunjung di ruangan kunjungan juga ditempatkan monitor layanan informasi sebagai sarana himbauan yang lebih humanis dengan mempergunakan gambar-gambar yang mudah diterima dan dipahami oleh pengunjung sebagai sarana untuk menyampaikan layanan informasi sekaligus himbauan untuk tidak memberikan suap dalam bentuk apapun kepada petugas. Inovasi yang ketujuh terkait dengan survei kepuasan masyarakat. Selain menggunakan metode manual, juga menggunakan metode barcode yang terintegrasi dengan kantor wilayah dan kantor pusat. Selain itu, Lapas Perempuan Bandar Lampung juga berinovasi untuk menyampaikan nomor layanan pengaduan, di mana pengunjung dengan mudah mengingat nomor pengaduan dengan memberikan permen pengaduan gratis kepada pengunjung, di mana di dalam kulit permen tersebut tertulis nomor telepon pengaduan. Inovasi terkait dengan perubahan perilaku dan mindset pegawai ada dua, yaitu yang pertama kami menyingkatnya dengan Rest Day atau Religious Saturday, di mana setiap hari Sabtu seluruh pegawai baik yang beragama Nasrani maupun Muslim mengikuti kegiatan kerohanian di gereja maupun di masjid untuk meningkatkan iman dan takwa yang dilaksanakan setelah apel pagi. Selain itu juga kami ada inovasi 5-minute discuss yang dilaksanakan setiap pagi setelah apel pagi, di mana di situ seluruh pegawai berkesempatan untuk menyampaikan keluhan, saran, dan pengaduan yang tentunya bermanfaat untuk kebaikan dan kemajuan Lapas Perempuan Bandar Lampung menuju wilayah bebas dari korupsi. Inovasi yang ke-11 adalah terkait dengan hasil pelatihan warga binaan pemasyarakatan. Selain hasilnya disetorkan sebagai PNBP kepada negara, juga sebagai sarana baksos, diantaranya adalah dibagikannya cempal atau lampen sebagai pengangkat panci yang panas kepada ibu-ibu di pasar, kemudian membagikan hasil kebun, hasil tanaman warga binaan ketahanan pangan ketika baksos. Selain itu juga membagikan masker dan minuman tradisional pada saat bakti sosial. Inovasi yang terakhir adalah sistem keamanan pada Lapas Perempuan Bandar Lampung. Semuanya adalah berbasis IT dengan ditempatkannya CCTV dan X-ray. Selain itu, sesuai dengan standar pelayanan publik berbasis HAM, Lapas Perempuan Bandar Lampung juga menyediakan sarana-sarana pelayanan publik sebagai berikut: toilet pengunjung gratis yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, tempat parkir gratis, toilet
sarana disabilitas baik tempat parkir gratis, toilet gratis, tempat duduk untuk prioritas, air minum gratis bagi pengunjung dan bagi warga binaan pemasyarakatan, ruang ramah anak, ruang laktasi, sarana ibadah, gereja maupun masjid, dapur bersih, poliklinik, kamar lansia, dan kamar ibu dan anak yang terpisah. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Saya Setio Pratiwi selaku Kepala Lapas Perempuan Kelas 2 Bandar Lampung mengucapkan banyak terima kasih kepada tim penilai internal. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.